Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang neraca saldo setelah penutupan, ya terkait dengan pengertiannya, bentuk neraca saldo setelah penutupan, kemudian seperti apa cara kita menyusun neraca saldo setelah penutupan. Baik, di sini kita lihat ya pengertian dari neraca saldo setelah penutupan. Di sini bisa dijelaskan bahwasanya ini adalah suatu bentuk ya di mana kita gunakan untuk memastikan ya bahwa saldo-saldo yang terdapat dalam pembukuan berada dalam keadaan seimbang dan sesuai dengan saldo yang dilaporkan dalam neraca. Dan neraca saldo setelah penutupan ini adalah nanti akan kita gunakan sebagai awal pencatatan pada periode akuntansi di berikutnya. Nah, ini adalah definisi dari neraca saldo setelah penutupan. Jadi dia ini adalah sisa saldo yang telah kita lakukan jurnal penutup terlebih dahulu, kemudian nanti kita posting ke buku besar setelah penutupan, dan dari buku besar setelah penutupan itulah nanti sumber datanya akan kita gunakan. Ya, jadi nanti kan ada tuh akun-akun real ya, akun-akun real yang akan kita pindahkan karena masih ada nominalnya. Sedangkan akun-akun nominal kan sudah nominalnya kan sudah tidak ada karena sudah bernilai 0, maka tidak kita akan pindahkan. Jadi makanya untuk memindahkan ya, untuk mengetahui keseimbangan saldo yang ada di buku besar setelah penutupan itu, maka kita buatlah ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Nah, di sinilah nantinya kita akan mengetahui keseimbangan antara posisi debit dan posisi kreditnya, apakah sudah balance atau tidak. Nah, kita lihat di sini bentuknya ya. Bentuknya ini bentuk neraca saldo setelah penutupan ya. Ini saya bikin neraca saldo karena hampir sama juga ya bentuknya. Yang pasti bentuk neraca saldo setelah penutupan itu adalah seperti ini ya. Ini kurang setelah penutupannya. Dia terdiri dari kolom nomor akun, kemudian kolom nama akun, kemudian kolom ref, kemudian kolom debit dan kredit. Fungsinya sama seperti kolom atau bentuk dari neraca saldo, yaitu terdiri ini nomor akun ini kita isilah nomor akun dari nama akunnya, misalnya Akas gitu kan, berapa nomor akunnya kita buat. Kemudian nanti nominalnya ref ini bisa jadi tanda checklist boleh. Kemudian kita bikin atau tanda bikin sumber data dari mana juga boleh. Kemudian nanti di sini kita isilah nominalnya. Akun debit itu di kolom debit ini berarti nominalnya yang debit. Kolom kredit ini juga kita bikin nominalnya yang posisinya di kredit. Nah, gitu ya. Nanti baru kita buatlah jumlahnya. Apakah di jumlah debit ini sama dengan jumlah kolom yang dikredit. Kalau sama berarti ini sudah seimbang. Oke, baik, kemudian bentuknya sudah kita ketahui. Selanjutnya kita lihat dulu ya. Ini adalah contoh neraca saldo setelah penutupan. Jadi contohnya ini seperti ini dia ya. Saya sudah sediakan. Untuk membuat neraca saldo setelah penutupan ini, kita membutuhkan data dari buku besar setelah penutupan. Nah, di sini saya punya datanya, ya, saya sudah punya datanya. Saya gunakan yang ini hanya sebagai contoh saja. Nah, kemudian nanti caranya adalah, ya, seperti biasa. Nanti ini kan nama akunnya, Kas, maka saya letakkan dia kemari. Ya, kemudian nanti ini kan nomor akunnya, maka saya akan letakkan dia kemari. Nah, kemudian nanti di sini ada saldonya, saldo akhirnya ya. Neraca itu kas itu saldo akhirnya 28 juta, posisinya di debit. Maka saya akan pindahkan nanti dia ke sini ke debit 28 juta juga. Nah, maka nanti kalau sudah kita pindahkan masing-masing semua yang ada di akun buku besar setelah penutupan ke dalam neraca saldo setelah penutupan, jangan lupa kita lakukan yang namanya penjumlahan ke bawah. Ya, jadi saya anggap ini sudah saya pindahkan semuanya. Saya sudah pindahkan semuanya dan ternyata kalau ketika saya jumlahkan antara yang kolom debit dengan kolom kredit itu jumlahnya sama ya, sama-sama 133 juta 283.333 rupiah. Sama ya jumlahnya di sini.
Nah, jadi inilah cara kita melakukan yang namanya penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Ya pasti kita harus punya dulu datanya dari buku besar setelah penutupan. Kalau sudah, baru kita pindahkan. Nah, di sini yang muncul hanyalah akun-akun real ya, tidak ada lagi akun nominal. Nah, makanya nanti kenapa akun nominal itu sudah tidak ada? Karena memang kan nominalnya sudah kosong gitu, sudah nol. Berarti kita tidak akan munculkan di sini. Tapi misalnya seandainya ada perusahaan yang ingin munculkan akunnya saja, tapi tidak memunculkan, tapi di sini nominalnya dibuat kosong, tidak apa-apa ya. Terserah dari masing-masing kebijakan perusahaan lagi. Yang pasti nantinya kita buat apa namanya? Yang pasti nanti yang punya nilai di sini ya, yang masih punya saldo di sini adalah akun-akun real yang seperti kita lihat di sini kan. Ini adalah akun real semua, mulai dari kas sampai dengan modal Aisyah di sini. Jadi ini adalah contoh cara kita melakukan yang namanya neraca saldo setelah contoh melakukan penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Oke, baik sahabat BMA dimanapun berada, demikianlah penjelasan terkait dengan penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Saya rasa juga sudah pada paham bagaimana apa itu definisinya, bagaimana bentuknya, dan bagaimana cara melakukan penyusunannya. Oke, sahabat BMA dimanapun berada, sampai ketemu lagi di penjelasan-penjelasan tahap akuntansi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.